Bang, motor ini berapa harganya? Yang ini 14 juta bang, tahun 2018. Surat-surat lengkap, pajak juga masih panjang. Nego tipis lah. Ngomong-ngomong, kok motornya baru dikit bang? Cuma ada 3. Iya, soalnya saya baru coba bisnis showroom motor bekas. Namanya juga baru berintis. Ya pelan-pelan dulu. Oh gitu ya, saya kira udah lama showroomnya. Hehe, insya Allah nanti kalau rezeki lancar, stoknya saya tambah. Ya udah, kalau yang ini mesinnya masih bagus gak bang? Soalnya ada tuh orang jual motor, bilang bagus-bagus, baru sebulan udah rewel. Barang saya mah bagus semua bang. Udah saya cek-cek luar dalam. Saya jual nggak pernah bohong. Motor ini tangan pertama, kilometernya masih rendah. Boleh dicek-cek dulu aja bang. Boleh saya hidupin mesinnya? Iya bang, silakan. Iya sih halus juga. Bodinya juga masih mulus. Tapi 14 juta masih kemahalan bang. Bisa diturunin nggak? 13 lah. Aduh bang, kalau 13 mah saya nombok. Motor kayak gini di pasaran aja masih di atas segitu. Gimana kalau 13.700.000? Saya kasih bonus helm baru deh. Waduh, masih kepikiran harganya sih. Saya cuma ada budget 13,5. Kalau mau segitu, sekarang juga saya bawa. Ya udahlah bang, 13,5. Tapi gak dapat bonus ya. Oke deh, nggak apa-apa. Helm nggak dapet, yang penting motornya dapet. Alhamdulillah, motor Beatnya laku sayang. Wah, laku berapa tuh mas? Laku 13,5. Harusnya sih bisa lebih. Tapi yang penting cepat laku dulu. Lumayan buat tambah belanja sama bayar kontrakan. Iya mas, nanti aku catat. Tapi mas, lain kali jangan gampang nurunin harga ya. Takutnya kita nanti rugi. Namanya juga bisnis kecil-kecilan, Dit. Kadang kalau kita terlalu keras, pembeli malah kabur. Yang penting muter dulu modalnya. Iya mas, cuma aku khawatir aja kalau untungnya dikit. Apalagi kontrakan ini kan bulan depan harus dibayar. Belum lagi listrik sama kebutuhan sehari-hari. Iya, aku paham kok. Insya Allah ada rezekinya nanti, Dit. Kamu jangan terlalu banyak pikiran. Kita jalani aja pelan-pelan. Kadang aku mikir, kapan ya kita bisa punya rumah sendiri? Capek tiap tahun mesti pindah kontrakan. Aku juga pengen banget sayang. Doain aja ya usaha ini bisa berkembang. Nanti kalau stok motornya makin banyak, siapa tahu bisa buka showroom beneran. Bukan cuma di depan kontrakan kayak gini. Amin. Semoga kita dikasih jalan ya mas. Besok aku mau cari motor second lagi buat dijual. Siapa tahu ada motor bagus, terus bisa cepet laku kayak tadi. Iya mas. Assalamualaikum Mas Asep. Apa kabar Mas? Alhamdulillah sehat. Yoga sendiri gimana kabarnya? Kamu udah lulus SMA ya? Iya Mas, baru lulus. Makanya ini aku nelpon. Aku pengen coba kerja di Jakarta. Katanya di sana banyak peluang. Kerja di Jakarta itu gak gampang Yok. Saingannya banyak. Biaya hidup juga tinggi. Jangan kira gampang langsung dapat kerjaan di sini. Ya namanya juga usaha Mas. Tapi kalau ada Mas Asep kan aku jadi tenang. Bisa numpang dulu sambil cari kerja. Ya udah kalau emang kamu niat kerja di sini. Tapi ingat, kamu harus siap hidup susah, jangan manja. Siap Mas, makasih banyak. Nanti aku cari tiket dulu ya. Siapa tahu besok udah bisa berangkat. Iya, hati-hati ya. Sampai juga akhirnya Yop. Capek nggak di jalan? Ya ampun, panas banget Mas. Aku kira Jakarta tuh adem, gedung-gedung tinggi gitu. Ternyata malah gerah ya di sini. Ya namanya juga daerah pinggiran Yop.
Tapi ya kalau di tengah kota juga malah lebih panas. Kirain Mas Asep udah sukses punya rumah gede. Ternyata kontrakan speed gini. Panas lagi. Kipas angin aja bunyinya udah kretek-kretek. Ya, ini juga kita baru mulai usaha. Hidup di Jakarta tuh nggak semudah yang kamu bayangin. Di sini tuh harus pinter-pinter cari peluang. Hehe, iya mbak. Cuma aku kira showroom Mas Asep tuh udah besar. Ternyata motornya baru dikit ya. Ya beginilah Yok. Kita kan baru mulai coba-coba. Besok aku mau cari motor second lagi buat dijual. Pelan-pelan lah bangunnya. Semoga cepet sukses mas. Kalau bisa showroomnya rame kayak di YouTube itu, yang motor bekasnya ratusan. Ya, semua orang juga pengen gitu yo kak. Tapi semuanya itu kan gak instan, perlu waktu, perlu kerja keras. Oh iya mas, aku ntar dicariin kerjaan kan. Soalnya kalau coba kerjaan yang gajinya 3-4 juta kayaknya kecil banget ya di Jakarta. Minimal 6 juta lah, biar bisa nabung juga. Loh, kamu belum punya pengalaman kerja, kok pasang standar tinggi gitu? Mending syukuri dulu kalau ada kerjaan. Biar kecil, yang penting punya pengalaman. Iya sih mas, tapi kan aku pengen kerja dengan gaji yang lumayan, biar bisa cepat kirim uang ke rumah. Kalau cuma 4 juta, habis buat makan doang dong. Loh, kamu baru nyampe aja udah banyak ngeluh Yop. Pokoknya bersyukur bisa sampai dengan selamat. Hei, iya mbak maaf. Namanya juga baru pertama kali ke Jakarta. Semangat aku masih menggebu-gebu. Aku kira Jakarta tuh bakal beda suasananya. Ternyata ya mirip di kampung, cuma lebih panas. Udah istirahat dulu aja. Anggap aja ini rumah sendiri. Nanti malam kita ngobrol lagi soal kerjaan. Oke mas, aku rebahan dulu deh. Capek juga ternyata naik bis lama banget. Halo teman-teman semua, jangan lupa subscribe channel Pawon Cerita ya. Mas Asep, aku mau berangkat interview nih, tapi ada kendala sedikit. Kendala apa lagi tuh? Aku butuh ongkos jalan sama buat ngeprint CV. Boleh minta uangnya dulu mas, 200.000. Kemarin aku kan udah kasih buat beli pulsa sama fotokopi. Kok cepet habis duitnya? Mas kan juga lagi butuh modal buat beli motor second. Tuh mas, ini kan demi interview kerja. Kalau nggak ada ongkos, gimana aku bisa jalan? Nanti kesempatan bisa hilang dong, kan sayang. Ya udah, ini aku kasih. Tapi jangan boros-boros pakainya. Makasih banyak mas, doain aja aku keterima. Kalau aku udah kerja, nanti pasti aku balikin, hehe. Wah, dapat juga panggilan interview kerja. Haha, ini dia kesempatan emas. Merantau ke Jakarta, langsung dapat gaji gede. Minimal 8 juta lah. Enak bener tuh, bisa langsung cicil motor. Mantap. Nanti kalau udah kerja, aku bisa jalan sama gebetan. Dapat cewek orang kota, nongkrong di mall. Terus upload foto biar teman-teman di kampung pada iri. Hahaha. Sukses deh aku, sukses besar. Baik Yoga, saya lihat kamu baru lulus SMA ya? Iya bu, baru lulus. Saya semangat banget buat kerja, soalnya saya yakin bisa cepat belajar di sini. Bagus-bagus. Jadi begini, kalau kamu lolos, posisi yang tersedia adalah operator produksi. Untuk gaji awal 5 juta per bulan, itu sudah termasuk tunjangan makan dan transport. Hah? 5 juta bu? Saya nggak salah dengar. Iya betul, itu standar untuk karyawan baru lulusan SMA. Waduh, kalau segitu mah kecil bu.
Saya kesini kan merantau. Biaya hidup di Jakarta mahal. Masa iya 5 juta? Yoga, gaji itu sudah standar di sini. Kamu belum punya pengalaman, jadi wajar kalau segitu. Kalau memang serius mau kerja, sebaiknya kamu jalani dulu. Tapi Bu, menurut saya gaji segitu kurang untuk saya. Kalau kamu tidak cocok dengan tawaran perusahaan, kamu boleh menolak. Kami hanya bisa memberikan sesuai aturan. Ya, gitu ya Bu. Ya udah deh, saya pikir-pikir dulu. Loh, udah pulang, Yok? Gimana hasil interviewnya? Udah selesai kok. Tadi dapat tawaran jadi operator produksi. Gajinya 5 juta, tapi aku tolak. Hah? Ditolak? 5 juta loh. Itu lumayan banget buat anak yang baru lulus SMA. Ya enggak lah Mbak, masa cuma 5 juta? Minimal 5,5 lah, baru masuk akal. Ya elah, selisih cuma 500 ribu doang. Kamu malah ngebuang kesempatan. Daripada nganggur berbulan-bulan, mending ambil dulu. Kerja itu bukan cuma soal gaji, tapi pengalaman, ngerti nggak? Ah, santai aja mas, namanya juga usaha. Lagian aku yakin bisa dapat lebih besar kok. Jakarta kan luas, masa cuma dapat segitu doang? Astagfirullah, bukannya bersyukur malah milih-milih. Enak banget ngomongnya. Denger ya Yok, kalau kamu terus-terusan begini, mas bisa benar-benar kecewa. Hidup di sini nggak semudah yang kamu bayangin. Ya udah mas, kalau mas nggak setuju juga nggak apa-apa. Toh yang kerja juga nanti aku, bukan mas. Kalau aku ngerasa 5 juta itu kurang, ya wajar dong aku cari yang lebih. Hehe. Yoga, kamu tuh nggak ngerti ya. Kesempatan itu gak datang 2 kali. Orang rela kerja dengan gaji segitu, kamu malah disia-siain. Heran aku, lulusan S1 aja zaman sekarang susah loh cari kerja. Kamu lulusan SMA belum ada pengalaman aja udah minta macem-macem. Ya udahlah, aku capek. Aku masuk dulu mau tidur. Besok kan masih bisa coba cari lagi. Santai aja mas, mbak. Gak usah terlalu dipikirin. Mas, gak tidur. Besok kan masih ada orang yang mau lihat motor. Iya bentar lagi. Masih pengen duduk-duduk dulu. Duh, apa aku salah ya bawa Yoga ke sini? Baru beberapa minggu tinggal udah banyak ngeluh. Katanya panas, rumahnya kecil lah. Padahal dia nggak tahu kontrakan ini dibayar pakai keringat sendiri. Susah payah bisnis motor bekas. Kadang juga untungnya tipis banget. Mana masih minta uang mulu. Buat beli kota lah, buat inilah. Giliran ada tawaran kerja malah ditolak. Jangankan 5 juta. Dulu aku pernah kerja serabutan dapat 1 juta aja disyukuri. Anak muda zaman sekarang maunya apa-apa enak. Kalau begini terus, apa aku kuat ngebimbing dia? Atau jangan-jangan malah jadi beban? Astagfirullah.